Halo sahabat Ratu PTN, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kenalin, nama aku Hagi Nuasa Febriani. Aku mahasiswa Perikanan Universitas Pajajaran. Nah, di sini aku bakalan sharing ke kalian tentang Unpad dan juga jurusan aku. Oke, yang pertama, aku masuk Unpad lewat jalur SNMPTN atau yang biasa disebut jalur undangan. Nah, karena aku masuk jalur undangan, bukan berarti aku gak pernah ditolak PTN lain ya teman-teman. Aku juga pernah kok ditolak beberapa PTN, tapi karena usaha dan doa aku, alhamdulillah aku diterima di Unpad lewat jalur undangan. Pasti kalian udah pada tahu dong tentang Unpad atau udah dijadikan PTN impian sejak dulu. Nah, di sini aku bakalan bahas dulu jalur masuk Unpad ya teman-teman. Jalur masuk Unpad itu ada dua. Yang pertama ada SNMPTN. SNMPTN itu biasa disebut jalur undangan, dan yang kedua itu ada SBMPTN atau yang sekarang disebutnya UTBK. Nah, pada tahun 2019 Unpad membuka jalur masuk baru, namanya Seleksi Masuk Universitas Pajajaran atau yang lebih dikenalnya dengan nama SMU. Universitas Pajajaran sendiri tuh punya beberapa kampus ya teman-teman. Yang pertama, kampus Unpad Jatinangor sebagai kampus utama, kampus Unpad di Pati Ukur yang ada di Bandung, terus ada kampus Unpad di Garut dan juga di Pangandaran. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri, Unpad sih udah oke banget teman-teman. Kalau fasilitas yang paling disukain mahasiswa sih kayaknya odong-odong ya. Soalnya odong-odong ini kendaraan gratis yang disediain Unpad buat mahasiswanya gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ke Unpad harus banget wajib cobain odong-odong ya. Pasti di antara kalian ada juga dong yang kepo gimana sih pembayaran semesteran di Unpad. Di sini aku bakalan jelasin sedikit tentang pembayaran semesterannya. Jadi Unpad itu pakai sistem UKT, di mana nantinya UKT ini ada terbagi dalam beberapa golongan ya teman-teman. Nah, golongan tersebut itu bakalan disesuaikan sama penghasilan orang tua teman-teman nih. Jadi nggak usah khawatir ya kalau biayanya kemahalan. Next, kita bahas tentang fakultas yang ada di Unpad. Oke, jadi di Unpad ini ada 16 fakultas ya teman-teman. Nantinya fakultas ini bakalan dibagi lagi ke dalam dua rumpun. Ada rumpun Saintek dan juga ada rumpun Soshum. Untuk rumpun Soshum itu ada fakultas hukum, fakultas ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan ilmu politik, ilmu budaya, dan ilmu komunikasi. Nah, kalau untuk fakultas rumpun Saintek itu ada kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, peternakan, pertanian, teknologi industri pertanian, perikanan dan ilmu kelautan, farmasi, psikologi, dan teknik geologi. Nah, jurusan aku itu masuknya ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sesuai dengan namanya, di fakultas ini ada dua jurusan, yaitu Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di tahun 2019 didirikan satu jurusan baru di fakultas aku, namanya jurusan Pariwisata Bahari. Jurusan ini jenjangnya bukan S1 ya teman-teman, tapi sarjana terapan atau D4. Jurusan perikanan ini selain ada di kampus Unpad Jatinangor, ada juga loh di kampus Unpad Pangandaran. Jadi kalau misalnya habis teori bisa langsung praktek, soalnya deket pantai. Jadi seru kan? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kuliah di perikanan itu belajar apa aja sih? Nah, di sini aku bakalan coba jelasin tentang matkul yang sudah aku pelajari selama kuliah. Jadi semester 1 di Unpad itu ada namanya matkul TPB. Nah, matkul ini tuh matkul umum yang diambil oleh semua mahasiswa baru. Matkul TPB ini kuliahnya nanti dibarengin sama fakultas-fakultas lain gitu loh teman-teman. Jadi seru kan punya temen dari luar fakultas. Nah, masuk ke semester 2 bakalan mulai ada matkul yang sesuai dengan jurusan. Kalau di aku itu ada vertebrata air, ada planktonologi, ada limnologi, ada ichtiologi, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya itu ada vertebrata air ya teman-teman. Nah, matkul ini mempelajari tentang hewan air yang tidak bertulang belakang. Kalau planktonologi itu belajarnya tentang plankton. Terus kalau misalnya ichtiologi itu belajar tentang ilmu-ilmu perikanan. Nah, kalau limnologi itu belajar tentang perairan yang ada di Indonesia. Pokoknya seru banget deh. Kalau kalian suka biologi, cocok banget masuk ke jurusan aku. Jadi,
Di jurusan aku ini nantinya pas semester 4 atau 5 bakalan ada pilihan bidang kajian gitu loh teman-teman. Jadi harus memilih bidang kajian yang sesuai dengan minat. Nah, bidang kajian ini tuh ada 3 pilihan. Yang pertama ada aquacultur atau budidaya, yang kedua ada manajemen sumber daya perairan atau MSP, dan yang ketiga ada teknologi hasil perikanan atau THP. Nah, aku sendiri tuh memilih bidang kajian THP. Di bidang kajian teknologi hasil perikanan ini lebih ke mempelajari gimana sih cara pengolahan produk perikanan yang baik dan benar. Nah, dari mulai pasca panen ikan sampai dijadikan produk perikanan. Oh iya, kalian juga harus tahu nih, di jurusan aku itu setiap semesternya ada kuliah lapangan atau yang disebut field trip. Nah, field tripnya itu biasanya ke pantai, dan kalian tuh bisa merasakan gimana sih belajar sambil bermain gitu loh, sambil liburan. Tapi kalau untuk semester sekarang atau untuk angkatan sekarang ini agak tidak memungkinkan ya teman-teman, soalnya kan sekarang lagi pandemi, kuliah pun online gitu. Jadi semangat ya buat kalian para pejuang kuliah online. Nah, dari kalian pasti ada yang nanya kan gimana sih prospek kerja di bidang perikanan? Di sini aku bakalan sebutin prospek kerja di bidang perikanan. Yang pertama, kalian bisa menjadi pengajar, baik itu dosen maupun guru. Kemudian kalian juga bisa bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Dinas Perikanan, di Balai-balai Riset Perikanan. Terus kalian juga bisa nih bekerja di perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk perikanan. Pokoknya jangan takut ya teman-teman, setiap jurusan pasti punya prospek kerjanya masing-masing. Kalau ada yang nanya gimana sih tips and trik SNMPTN lulus ke Unpad gitu kan. Nah, aku bakalan sharing sedikit tentang tips and triknya. Jadi yang pertama, kalian harus menentukan jurusan yang kalian mau. Dilihat dari minat selama kalian bersekolah, itu sukanya mata pelajaran apa. Misalnya suka biologi, berarti cari jurusan yang kira-kiranya akan banyak mempelajari tentang biologi, biar nantinya kalian betah di jurusan itu. Nah, untuk yang kedua, dilihat dari indeks alumninya sendiri. Coba kalian lihat alumni kalian banyak gak yang masuk ke Unpad. Kalau misalnya banyak yang masuk ke Unpad, peluang kalian masuk ke Unpad lewat SNMPTN juga akan semakin besar. Oke, segitu dulu aja ya sharing tentang Unpadnya. Pokoknya buat kalian yang mau masuk Unpad atau mau masuk jurusan aku, jangan lupa belajar, berusaha, dan berdoa. Aku doain semoga kalian bisa masuk ke PTN yang kalian impikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe everyone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya teman-teman. Soalnya channel ini bermanfaat banget nih buat kalian yang pengen tahu info-info tentang PTN. Oke, aku Hagi Nuansa Febriani, izin pamit. Sampai bertemu lagi teman-teman. Dadah.